Saudara. Kita akan lihat pertama pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada pada eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kejian bagi Tuhan Allah. Saudara, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16, ya, saudara, ada batu timbangan dan ada eva, ya, saudara, ukuran eva. Itu adalah ukuran, ya, saudara. Itu bicara tentang ukuran standar, ya. Bagaimana Tuhan mengingatkan pada bangsa Israel dalam hidup mereka tidak boleh ada standar ganda, ya. Ada ukuran yang ganda, artinya sesuatu yang sifatnya tidak tetap, ya. Ketika berhadapan dengan sesuatu hal bisa pakai standar yang satu, tapi ketika melihat atau menghadapi satu masalah yang lain memakai standar yang lain, ya. Ketika yang dihadapinya adalah keluarga, maka apa yang namanya, saudara, maka sikapnya lebih lembut, lebih bisa toleransi. Tapi ketika berhadapan dengan kesalahan orang lain, maka keras sikapnya, ya, saudara. Dan inilah, saudaraku, yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, bagaimana mereka tidak boleh memiliki standar ganda dalam hidup ini, ya. Ukuran yang berbeda, ukuran yang ganda, artinya disesuaikan dengan situasi, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan siapa orang yang mereka hadapi. Kalau yang dihadapinya begini, maka ya ukurannya begini. Tapi ketika yang berhadapannya dengan orang yang seperti ini, maka ukuran yang dipakai seperti itu. Dan seringkali kita melakukan hal yang seperti itu, Bapak Saudara, ya. Seringkali kita memiliki hal yang seperti yang disinggung oleh firman Tuhan dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 ini. Ada dua macam batu timbangan, ya, yang besar dan yang kecil. Ada dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Seringkali kita nggak konsisten, gitu, saudara. Ukuran kita bukan ukuran firman, ya, saudara, tetapi ya disesuaikan dengan situasi, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan siapa orang kita hadapi. Dan Tuhan ingatkan pada bangsa Israel, demikian pula pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, ada amin, saudara, supaya kita jangan memiliki standar yang ganda. Standar kita cuma satu, firman Tuhan, ya. Ini yang harusnya menjadi pegangan buat saya dan saudara, ya. Tidak boleh kita memiliki hal yang seperti ini dalam hidup. Karena firman Tuhan mengatakan selanjutnya dalam ayat yang ke-16, saudara, sebab setiap orang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang. Karena ketika kita memakai ukuran yang seperti ini, ya, saudara, kita masuk dalam pemandangan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang curang. Katakan adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Dan kita anggap hal-hal yang seperti ini biasa, ya. Ketika firman ini juga sama, saudaraku, ya, saya sampaikan firman buat saudara, tapi saya sendiri, buat saya sepertinya menjadi pengendali firman itu sendiri. Saya bisa, terserah saya mau hidupi firman atau tidak, ya terserah saya. Firman saya sampaikan menjadi sebuah ajaran, menjadi sebuah aturan buat saudara, tapi saya sendiri tidak menghidupi firman itu sendiri. Saya sendiri sepertinya tidak terkena dengan hukum itu. Enggak, saudara. Setiap kita sebetulnya kita terkena sama hukum itu. Saya disiplinkan orang, saya kasih orang berkomitmen dan lain sebagainya, tapi saya sendiri, buat saya sendiri hukum itu nggak berlaku gitu. Ya.
Nggak bisa. Kita terkena dengan hukum yang sama. Bisa bilang amin, saudara. Mau atau tidak mau, saudaraku, kita ada di bawah hukum itu, hukum firman itu. Kita nggak bisa bilang bahwa buat orang itu firman itu, buat orang itu firman itu, tapi saya mah enggak. Karena saya adalah pemimpin, saya adalah penguasa. Ya. Makanya buat saya senang, saudaraku, ketika satu saat, ya, ketika satu saat tim ibadah melakukan sebuah pendisiplinan atau membuat sebuah aturan yang ketat, bagaimana orang yang hadir itu tidak boleh telat berapa menit gitu, ya. Sebelum ibadah itu harus ada cek sound dulu, ya, harus ada cek sound dulu. Lalu setiap orang yang telat di cek sound itu, walaupun belum ibadah baru set cek sound, tapi tetap ketika dia telat, dia nggak boleh naik, dia nggak boleh tampil, dia nggak boleh melayani. Ketika awal-awal aturan itu dibuat, saudaraku, yang terkena itu siapa? Anak saya, saudara. Anak saya itu cuma beda berapa detik. Anak saya itu cuma beda 1 menit. Ya. Mereka sudah naik, anak saya baru datang. Anak saya datang langsung ditolak, nggak bisa naik. Nggak bisa ikut cek sound, nggak bisa cek sound. Kalau nggak bisa cek sound, ditolak cek sound, ya berarti nggak boleh tampil melayani. Ya. Itu masuk di ibadah kedua. Jadi saya ada ibadah pertama, setelah ibadah pertama kan kami makan segala di lantai 2. Ada orang kasih laporan sama saya, "Bagel, maaf, ini kan nggak bisa melayani." Waduh, saya merampang, saudara. Sudah tahu arti merampang? Dalam bahasa Ibrani merampang, panas dingin. Maksud saya, berani. Ini macam-macam. Kemudian saya dengar telat. Waduh, saya sempat mesti diam dulu, saya mikir dulu, sudah. Sampai akhirnya saya bilang begini, ya sudah, kalau memang Mika telat, ya, Mika telat, ya sudah, nggak boleh naik, jangan boleh naik. Aturan itu nggak boleh ganda. Aturan itu harus satu, terkena kepada semuanya. Bisa bilang amin, saudara? Sama. Saya juga mengajarkan firman sama saudara. Saudara berpikir bahwa saya terbebas dari hukum ini? Ketika saya mengajar firman ini, mengajar tentang kesetiaan, tentang komitmen, maka saya juga sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan, saya juga harus menghidupi firman itu. Ada amin, saudara? Saya nggak bisa bilang karena saya mengajar maka saya seperti kondektur pada akhir. Berapa banyak kali kehidupan kita seperti kondektur. Kita ajak orang, tapi kita sendiri nggak ngalamin firman itu sendiri. Kita sendiri sepertinya nggak apa-apa ketika kita tidak menghidupi firman itu, nggak apa-apa. Hukum firman sama, orang yang taat, orang yang mau melakukan firman Tuhan, ada berkat di dalamnya. Bisa bilang amin, saudara. Tapi ketika ada orang-orang yang menolak firman, ketika ada orang-orang yang cuma ngerti firman, cuma bisa sampai di mulut menyampaikan firman, tetapi firman itu belum masuk di dalam mempengaruhi tangan, kaki, mulut, lidah, bibir, mata, semuanya. Otak, pikiran, hati, firman itu nggak masuk mempengaruhi kita. Karena bukan karena firman itu tidak mampu mempengaruhi kita. Kenapa? Karena kita yang menolak firman itu. Kita yang tidak mau dikuasai, yang tidak mau dipengaruhi oleh firman. Hukum firmannya sama. Ini, saudara, ya. Ini yang harusnya menjadi perenungan buat setiap saya dan saudara, untuk jangan lagi pakai dua hukum yang seperti ini. Jangan lagi pakai hukum yang seperti ini, saudara. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Yang dikatakan di hadapan Tuhan kita seperti orang-orang yang curang, gitu. Orang-orang yang bulit, orang-orang yang. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan, kata firman. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ayat yang ke-17.
Sama-sama ayat yang 17 sampai ayat yang ke-19. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Sama-sama saudara, kita baca 1, 2, 3. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan pada Amalek dari kolong langit. Saudara, Amalek dimasukkan dalam cerita tentang Amalek, diulang lagi, sudah disinggung lagi dalam pasal yang ke-25. Pasal 25, saudara, ini bicara tentang perbuatan-perbuatan yang nggak benar. Kalau saudara melihat, saudara ya, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir ini menyinggung tentang bagaimana Israel diingatkan jangan melakukan hal-hal yang tidak benar, jangan melakukan hal-hal yang nggak bagus. Seperti tadi, saudaraku, yang kita baca tadi tentang sukatan timbangan yang tidak benar. Ada dua ukuran ya, saudara, dua batu timbangan, dua seperti itu, dua ukuran yang seperti itu. Maka cerita tentang Amalek dimasukkan dalam pasal yang ke-25 ini. Apa sih, saudaraku? Bagaimana Tuhan tuh benci sekali sama Amalek, sampai Tuhan bilang begini, musnahkan, habiskan sampai sehabis-habisnya. Ini, saudara, ya. Kenapa, saudaraku? Karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka mendatangi engkau, katanya. Amalek itu mendatangi Israel dari belakang. Perang yang sesungguhnya itu di depan, saudara. Perang itu, yang namanya perang itu depan sama depan, bukan depan sama belakang. Itu perang. Amalek pakai cara-cara yang curang. Amalek pakai cara-cara yang gak bagus. Perang itu sesuatu yang wajar. Perang itu sesuatu yang gak salah, saudara. Kompetisi, bersaing, saudaraku, bertanding, saudaraku, ya, dalam berbisnis, dalam apapun juga, hidup ini adalah sebuah kompetisi. Bisa bilang amin, saudaranya. Hidup ini adalah sebuah kompetisi, hidup ini adalah sebuah pertandingan, hidup ini adalah sebuah persaingan. Dalam banyak hal, hampir semua hal, saudaraku, bahwa hidup ini adalah sebuah persaingan. Bahkan dikatakan, saudaraku, hadirnya saya, hadirnya saudara, itu hasil dari sebuah persaingan yang sangat ketat. Ya, sperma katanya untuk membuahi, ya, ada jutaan sperma yang kemudian balapan gitu, untuk membuahi induk telur itu. Ya, siapa yang masuk duluan itu yang jadi. Nah, inilah saya yang jadi. Itu yang saudara jadi. Sperma yang berhasil adalah saya dan saudara yang jadi. Yang lainnya ketika ini membuahi sperma jutaan itu, yang lainnya pada mati semua. Dari awal hidup kita ada, itu hasil dari sebuah persaingan, hasil dari sebuah kompetisi yang sangat keras. Ya, keras dong, saudara. Kenapa? Satu berhasil, yang lain mati. Sperma itu bukan ini sebuah persaingan yang keras. Hidup ini memang sebuah persaingan. Hidup ini ada sebuah pertandingan yang keras, yang berat sekali. Dalam hal apapun juga, termasuk dalam pelayanan. Maaf. Dalam hal apapun juga, dalam karir, dalam bisnis, dalam apa, saudara dagang apa, saudara aduh. Tapi memang itulah kehidupan. Itu sesuatu yang wajar, itu bukan sesuatu yang salah, itu bukan sesuatu yang nggak bagus. Memang seperti itu. Bersaing, berperang, dengan kata kasarnya berperang, saudara, ya memang seperti itu. Tapi yang Tuhan tidak mau, jangan pernah kita berperang, jangan pernah kita berkompetisi, jangan pernah kita bersaing dengan memakai cara-caranya Amalek. Apa cara Amalek? Tusuk dari belakang.
pakai cara-cara yang curang. Mereka ngamatin, saudara. Ternyata yang di belakang, yang namanya di belakang itu orang-orang lemah. Ya kan, saudara? Orang-orang yang di belakang itu orang-orang yang jalannya pelan. Orang-orang yang bawa beban banyak, orang-orang yang anak-anaknya banyak, yang mesti ayo. Bukan pasukan-pasukan yang kuat, bukan orang-orang yang gagah perkasa yang di belakang, tapi orang-orang yang lemah. Itu kan banyak rombongan, itu kan panjang barisan. Mereka lihat, oh ini titik lemah, bagian belakang, haji. Saya cuma bilang, perang itu depan sama depan, saudara. Perang itu bukan depan sama belakang. Salah kalau saudara perang itu, lalu kemudian musuh saudara berhadapan di depan, lalu saudara hampiri musuh saudara dari belakang. Perang itu depan sama muka. Dalam hal apapun, persaingan bukan sesuatu yang salah. Bahkan memakai kata perang itu bukan sesuatu yang salah. Tapi pakai cara-cara yang benar. Selama saya dan saudara pakai cara yang benar, terlebih saudara menyertakan Tuhan di dalamnya, engkau dan saya pasti menang. Ada amin, saudara. Tapi masalahnya ada banyak orang-orang yang memakai cara seperti Amalek. Bukan cuma orang dunia yang pakai cara Amalek, tapi orang-orang Kristen pakai cara Amalek, pelayan-pelayan Tuhan pakai cara Amalek, bahkan hamba-hamba Tuhan pakai cara Amalek. Jangan, saudara. Engkau dan saya yang akan kalah. Engkau dan saya yang akan dimurkai sama Tuhan. Engkau dan saya yang akan dihabisi sama Tuhan. Kenapa? Karena cara kita pakai cara yang nggak benar. Cara kita pakai cara yang nggak baik. Musuhnya Israel banyak, ya. Ada Moab, ada Amon, ada siapa lagi itu, saudara, yang waktu mereka berjalan padang gurun. Ada banyak, saudara. Bukan cuma Amalek, tapi selalu kalau Tuhan singgung Amalek, Tuhan marah Amalek. Kenapa? Karena perangnya Amalek itu perang yang nggak bagus. Cara perangnya Amalek itu cara yang jahat. Yuk, saudara, hidup ini persaingan, hidup ini sebuah kompetisi. Hidup ini sebuah Ayub bilang hidup ini adalah berperang. Apapun profesi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini bersaing, ya bersaing dengan pelayanan bersaing, ya jual kecap bersaing. Ada kecap nomor, selalu orang bilang ini kecap paling nomor 1, ya saudara. Jadi yang nomor 2-nya mana? Nggak ada, mana ada saya bikin kecap lalu kemudian ini kecap nomor 2. Nggak ada, semua orang bilang ini kecap nomor 1. Ya nggak apa-apa. Karena itulah sebuah persaingan. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita yang paling unggul, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai cara-cara yang jahat. Jangan pakai cara-cara Amalek. Ya. Ada satu hamba Tuhan waktu kemarin saya Manado, saudara. Ya, hampir satu minggu saya ada tugas di Manado. Saudara, ada pelantikan dan ada kunjungan di Manado. Jadi saya minta maaf, 1 minggu saya nggak ada, saudara. Saya ketemu ada hamba Tuhan, ya, ada hamba Tuhan yang memang mantan bandit, saudara. Badan gede, ya saudara, sampai sekarang aja saya kalau melihat dia harus takut gitu ya saudara. Badan gede, tinggi, saudara, muka juga masih muka mengerikan, menakutkan, saudara. Tapi yang Tuhan, saudara, proses dia sedemikian rupa, dia bilang, aduh, ya memang kita jahat kok, ya, dia bilang, kita memang jahat, kata Tuhan, memang kita jahat, makanya Tuhan proses begitu rupa.
Dia punya anak, kasihan sudah. Dia punya anak lagi ibadah, sudah lagi ibadah. Anaknya dia lagi main, anak perempuan lagi masih kecil, ya. Namanya anak kecil, tadi awasin. Dia nyebrang ke jalan, dihajar sama mobil, sudah, bah, mati. Ya. Dia bilang, proses kita, aduh luar biasa sekali. Karena memang keras orang. Ya. Tapi ya jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh sekarang, sudah. Ini cuma cerita begini. Itu kita, ya, kita punya teman katanya di pasar apa gitu ya, sudah di terminal di pasar. Ya. Dia suka dijahatin, teman ini suka dijahatin sama teman-teman yang lain. Ya. Kalau dipukulin gitu. Apa yang dibuat? Kasih minum sudah. Ini orang-orang ini dikasih minum. Ya. Bandit-bandit ini dikasih minum. Preman-preman dikasih minum. Minuman keras. Sampai mabok. Sudah mabok dibunuh. Karena kalau mereka masih sadar, nggak bisa dilawan, nggak bisa ditusuk gitu ya, sudah dibikin minum dulu, dibikin mabok dulu, sudah mabok ya, udah mabok, tusuk ini, mati. Saudara, hidup ini persaingan, tapi sekali lagi, maaf, jangan pernah saya dan saudara dirangsang dan mau dirangsang dengan cara-cara yang seperti Amalek ini pakai. Jangan pakai cara-cara curang. Tunjukkan potensi yang ada sama kita. Itulah cara kita berkompetisi. Ada amin, saudara. Tunjukkan kemampuan kita. Tunjukkan kehebatan kita. Tunjukkan kelebihan-kelebihan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tunjukkan itu. Itu yang kita pakai untuk kita berkompetisi. Amalek nggak pakai itu. Amalek nggak pakai itu. Amalek serang dari belakang. Kalau berkompetisi, tunjukkan, maksimalkan ini daya pikir saudara, daya kreasi saudara, daya kreatif saudara. Tunjukkan kemampuan, potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tunjukkan itu saudara, tunjukkan. Itulah yang namanya kompetisi yang benar. Bukan pakai cara-cara Amalek, tusuk dari belakang. Waktu orang lagi lemah, tusuk dari, hancurin namanya, fitnah dia dan lain sebagainya. Itu cara-cara pecundang. Saya lagi digituin sama orang hari-hari. Di majelis pusat saya lagi digituin sama orang. Bukan orang jauh lagi yang lakuin, orang yang saya paling percaya. Tidak apa-apa. Maaf saudara, kemenangan kata firman Tuhan, kemenangan itu dalam tangannya Tuhan. Amin saudara. Kemenangan itu dalam tangannya Tuhan. Jangan. Saudara tahu bagaimana pelayanan ini dibangun, bagaimana pelayanan ini bergerak, bagaimana pelayanan ini hidup ya saudara. Saya belajar untuk saya tidak mau pakai cara-cara yang curang. Kalau saya mau, saya bilang, waduh, saya bisa kerahkan kaki tangan saya, saudara. Kaki tangan saya itu kuat semua. Komsel kita itu kuat, ya. Komsel kita itu luar biasa. Tapi jangan. Nggak boleh. Akhirnya kita jadi seterunya Tuhan, kita jadi musuhnya Tuhan. Kalau apa? Kalau dalam hidup, dalam persaingan, dalam berkompetisi, ya saudaraku, kita pakai cara-cara yang curang seperti Amalek. Nanti Tuhan yang nggak berkenan sama kita, nanti Tuhan yang marah sama kita, nanti Tuhan yang nggak izinkan, Tuhan nggak akan pernah kasih kemenangan itu sama saya dan saudara. Ini prinsipnya harus dipegang kuat, bahwa kemenangan itu sudah berasal dari Tuhan.
Daud itu waktu hadapi Goliat, saudara, dia tidak pakai cara curang. Dia berhadapan muka dengan muka sama Goliat. Itu peperangan. Itu peperangan. Tuhan gak ajar sama Daud, muterin Daud, muterin. Enggak. Tuhan Alkitab tidak pernah mencatat bahwa bagaimana waktu Daud lempar batu alih-alih itu, Daud kenanya di belakangnya kepalanya Goliat. Enggak pernah. Alkitab bilang, saudara, Alkitab bilang batu itu kenanya di dahi. Ada amin? Alkitab saya dan saudara mencatat bahwa batu itu kenanya di depan, bukan di belakang kepalanya Goliat. Kalaupun saya dan saudara berhadapan sama musuh yang besar seperti Goliat, tapi saya mau bilang, jangan pernah pukul dari belakang. Hadapi aja bersama Tuhan. Saya dan saudara masih menang. Ada amin ya. Tuhan Alkitab nggak pernah bilang itu batu nempelnya di ini nih. Tapi Alkitab bilang itu batu nembusnya di sini, di antara ini. Artinya apa? Daud sama Goliat berhadap-hadapan. Sekarang pelayanan pakai cara yang curang, penggembalaan pakai cara yang curang. Lalu apa yang kita mau ajarkan sama jemaah? Saya bilang sama hamba-hamba Tuhan, kita ajar sama orang-orang yang dagang sama yang bisnis. Dagang yang benar. Bisnis yang benar. Ayo kalau jualan yang benar. Jangan curang. Tapi kita melayani dengan cara yang curang. Jadi bagaimana tuh saudara? Malaikat ketawa kali waktu kita khotbah. Tolong kita ya saudara, supaya ini menjadi prinsip kita. Ada amin? Ini yang jadi pegangan hidup kita. Enggak, bersama dengan Tuhan, semusuh yang sebesar apapun yang kau hadapi, engkau dan saya pasti menang. Ada amin saudara? Yang penting pastikan Tuhan ada bersama dengan kita. Itu aja. Pastikan saudara, pastikan. Dan saya percaya, nggak percaya kalau engkau dan saya, kalau saya pakai cara curang, Tuhan mau berdiri di samping saya. Saya nggak pernah percaya Tuhan mau berdiri. Tuhan malu. Karena saya percaya Tuhan selalu punya cara untuk memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Walaupun seringkali kita nggak tahu. Daud juga nggak tahu bagaimana cara menghadapi Goliat. Tapi dikasih hikmat sama Tuhan, ambil batu dari sungai. Lalu bagaimana dan bagaimananya, itu selanjutnya bagian Tuhan yang menolong saya dan saudara. Tolong kita ya saudara. Karena hidup ini tambah berat. Ya, hidup ini tambah berat tuh saudara. Ya. Makanya dunia ajar sama kita sebuah prinsip. Ya, dunia ini sudah edan. Kalau kita tidak ikut edan, kita tidak keduman. Kita tidak dapat. Kita mesti edan harus supaya apa? Supaya kita keduman. Keduman itu dapat. Bisa dapetin. Enggak. Pakai cara firman. Engkau dan saya akan menikmati perkara-perkara yang luar biasa dari Tuhan.